Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimana saja berada. Nah, dalam informasi video kali ini saya akan melanjutkan lagi proses perawatan tanaman cabai seperti yang ada di belakang saya ini, yang mana tanaman cabai rawit kita sekarang sudah memasuki fase pembuahan atau fase generatif. Nah, kondisi iklim di tempat saya yang tingkat curah hujan masih tinggi dan cuaca panas juga sering ada tapi sangat ekstrim. Nah, serangan-serangan penyakit yang paling meresahkan dalam kondisi iklim yang tidak kondusif seperti ini adalah serangan penyakit antraknosa atau penyakit patek yang terjadi pada tanaman cabai. Nah, bagaimanakah ciri-ciri patek pada tanaman cabai serta bagaimanakah pengendaliannya dengan menggunakan fungisida? Nah, untuk mempersingkat waktu, ikuti terus video kami. Baik sahabat tani semua, sahabat pencinta tanaman. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya sudah melakukan proses sterilisasi lahan untuk mencegah terjadinya serangan patek. Nah, tetapi karena kondisi iklim di tempat saya yang belum kondusif, artinya kadang tingkat curah hujan tinggi, tiba-tiba lagi panas, ini menyebabkan tanaman cabai kita mudah sekali terinfeksi penyakit patek atau antraknosa. Nah, selain serangan patek dan antraknosa, di kondisi iklim yang tidak kondusif seperti ini juga mengakibatkan tanaman kita mudah kena busuk batang, bercak daun, dan lain-lain. Nah, dalam video kali ini nanti saya akan melakukan proses pencegahan. Ya, lebih baik kita melakukan proses pencegahan daripada mengobati apabila sudah fatal, karena penyakit antraknosa atau patek ini akan menyerang tanaman, akan menyerang buah cabai mulai yang masih muda sampai tanaman yang sudah mulai masak. Nah, di sini saya akan perlihatkan sahabat tani dari tanaman cabai saya yang ada di depan kita ini. Ada gejala-gejala yang saya amati secara langsung di lapangan sudah mulai terinfeksi patek. Nah, contohnya kita ambil salah satunya. Nah, ini walaupun masih beberapa persen yang terinfeksi, ini harus segera kita lakukan. Nah, contoh serangan patek atau antraknosa pada tanaman cabai di kondisi musim hujan seperti ini, yaitu pada pucuk buah cabai ini mengalami kekeringan seperti ini. Nah, ini juga biasanya bercak-bercak kering ini akan menjalar ke seluruh bagian tanaman, dan apabila tidak dilakukan pencegahan sedini mungkin akan mengakibatkan kita mengalami kegagalan panen sampai 80%. Nah, karena hasil buah cabai yang terinfeksi antraknosa seperti ini, itu akan tidak bisa kita lakukan pemanenan. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya lakukan proses pencegahan juga dengan melakukan sterilisasi lahan. Ya, bagi teman-teman yang belum melihatnya bisa lihat video sebelumnya, dengan melakukan proses pengapuran ya untuk menjaga tingkat derajat keasaman pada tanaman cabai kita supaya tetap netral. Dan selanjutnya saya memberikan bahan-bahan organik dalam kondisi iklim di musim hujan ini. Setelah hampir 2 minggu kami amati, memang pertumbuhan tanaman cabai dari segi pertumbuhan daun masih sehat, tidak terinfeksi serangan keriting daun ataupun jenis penyakit lainnya. Nah, tapi ada beberapa tanaman di sini mengalami kematian kemarin ya, akibat penyakit bercak daun, karena memang bedengan ini hampir kemarin tergenang oleh air hujan sehingga mengakibatkan terjadinya pembusukan pada tanaman cabai kita. Sekarang saya sudah lakukan proses penggantian dengan tanaman baru. Kontrol dulu ya sahabat tani tanaman cabai kita. Nah, ini salah satu tanaman cabai kita terinfeksi bercak busuk batang seperti ini. Nah, ini segera kita lakukan saja pemotongan ya, pemotongan supaya nantinya penyakit ini tidak menjalar ke tempat lain, dan usahakan hasil pemotongan ini jangan dibuang sembarang, kalau bisa teman-teman kubur atau membakarnya. Nah, oke ya sahabat tani, untuk mempersingkat waktu di sini saya langsung saja melakukan proses pengendalian dengan menggunakan fungisida. Jadi fungisida yang saya gunakan di sini fungisida yang berbahan aktif belerang. Nah, untuk merek dagang silahkan cari di toko-toko pertanian di kota Anda. Oke, baik, kita langsung saja bagaimanakah proses aplikasinya. Ikuti terus video kami.
Baik sahabat tani semua, nah untuk mencegah terjadinya penyakit antraknosa pada tanaman cabai, nah di sini saya menggunakan inseksi fungisida yang berbahan aktif belerang ya 80% seperti ini. Nah ini contohnya. Nah untuk merek dagang teman-teman bisa menggunakan merek-merek yang bebas ya seperti itu, atau juga jenis bahan-bahan aktif lainnya ya. Nah bisa kita lihat dari petunjuk penggunaan pada produk ini. Nah untuk tanaman cabai di sini bisa dikendalikan untuk antraknosa yaitu Coleotrichum capasi, kemudian ada bercak daun dan juga penyakit-penyakit yang lain yaitu terutama busuk batang, kemudian hawar pelepah dan lain-lain. Nah untuk dosis di sini konsentrasinya pada tanaman cabai dapat diberikan 2 kilo per hektar. Kemudian cara dan waktu aplikasi penyemprotan volume tinggi dan apabila populasi tingkat serangan yang sudah mulai terjadi. Baik, di sini saya akan melakukan proses pemberian dengan dosis untuk tangki yang berkapasitas 15 liter ini. Saya akan memberikan sebanyak 2 sendok makan ya, seperti ini. Nah, bahannya kita aduk dulu karena ini bentuknya powder, maka kita akan larutkan dulu dengan air sampai betul-betul larut dan kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Baik sahabat tani semua, nah demikianlah proses aplikasi fungisida untuk mencegah terjadinya penyakit antraknosa atau patik secara meluas. Nah nantikan update-update part selanjutnya. Kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video kami ini. Nah demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta tanaman, salam berkebun.